Selamat pagi Bu Susiana. Selamat pagi, Pak Adi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Pak. Luar biasa Ya, sehat. luar biasa, sehat dan selalu bahagia ya Bu. Betul. Nah, saya sebelum Ibu melakukan sesi supervisi, ada pra supervisi dengan saya. Eh, Nanti Ibu akan mensupervisi Bu Naili. Mm-mm. Sebelum Ibu melakukan supervisi, tentunya kan apa yang eh, kira-kira Ibu sudah miliki nih Bu, atau kemampuan apa yang sudah Ibu miliki? Untuk mensupervisi modalnya pengetahuan tentang coaching. Kemudian coaching itu menggunakan alur tirta gitu, Pak. Oke. Selain itu Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin dikembangkan tentu saja kemampuan coaching saya dan mengembangkan alur tirta itu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menurut menurut dari alur tersebut dapat menggali potensi dari coaching nanti gitu Pak. Nah kemudian saya juga ingin eh, selain dari mengembangkan coaching, saya ingin menajamkan ini pemecahan masalah. Saya ingin supaya bisa memecahkan masalah gitu Pak. Oke, memecahkan masalah. Ibu ingin Hmm, penyelesaian masalah berarti Bu ya? ya, Penyelesaian masalah yang nanti ya, Ibu akan dampingi itu ya ya untuk Pak. kegiatan coaching pada siang hari ini. Nah, selain itu Bu, saya ingin menanyakan Hmm. kompetensi apa yang kira-kira Ibu ingin kembangkan lagi Bu? Potensi yang Ibu ingin kembangkan lagi. Tadi kan sudah Bu. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu? Eh, untuk yang ini, untuk menjadi PP ini pada pendampingan individu yang sebentar lagi akan saya lakukan, itu saya fokusnya ke coaching ini dulu, Pak. Karena untuk bertanya itu perlu berlatih, Pak. Jadi saya ingin mengembangkan coachingnya, alur tirtanya supaya lebih benar-benar sesuai dengan jalur dan ingin mengembangkan penyelesaian masalah, gitu, Pak. Eh, untuk itu Bu, Mm-mm. sebelum sebelum kita mulai, kira-kira di angka 1 sampai 10, kemampuan Ibu nih eh, untuk melaksanakan coaching ini di angka berapa Bu? Untuk Kalau pelaksanaan coaching ini Bu? sekarang saya di angka 7. Iya, Di angka 7 ya Bu? ya. Itu kenapa Bu? Ya, Ibu kenapa memilih angka 7? Tidak Eh, angka 9, 10, kenapa Bu? ya, karena pengetahuan baru nih masih perlu dilatih, masih harus banyak berlatih tentang coaching gitu. Kompetensi saya juga tentang mengcoaching seseorang itu masih kurang ini, saya merasa belum cukup banyak gitu. Karena biar gimana pun pasti harus banyak latihan gitu, Pak. Tadi Ibu sudah ingin mengcoaching penyelesaian masalah, percakapan coachingnya gitu ya Bu? Iya. Nah, oke. Terus yang tadi ingin dikembangkan itu salah satunya adalah komunikasi dan ingin praktek langsung kepada Iya. coachingnya. Eh, Barangkali itu pra coaching kita Bu, pra Mm. supervisi kita. Eh, Silahkan Bu Susiana untuk melanjutkan dengan Bu Naili. Terima kasih banyak Bu. Baik. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Ibu Nelly. Apa kabar? Pagi, pagi Bu Uci, kabar Sehat ya, baik Pak? Bu. Sehat ya, Bu? Sehat, sehat. Alhamdulillah Bu Uci. Ya, kita bertemu lagi di PI kedua ya, Bu ya. Nah, Betul Ibu. heeh. Terus eh, kira-kira ada yang setelah mempelajari modul nih, adakah yang ingin dibicarakan sama Ibu? Eh, iya, baik Ibu.
Betul nih Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Uci, yaitu Nah, tentang modul budaya positif Bu. budaya positif. Oke. Iya, Di bagian apa tuh, Bu? eh, sepertinya saya punya kesulitan nanti Bu Uci untuk menerapkan budaya positif ini atau untuk mengimbaskan ya, Mm-mm. untuk mengimbaskan budaya positif ini di sekolah saya Bu Uci. Sepertinya permasalahannya itu gitu, saya punya kesulitan. Hmm. Menurut Ibu, untuk mengimbaskan itu apa langkah-langkah yang harus Ibu lakukan? Iya, menurut saya memang saya harus persiapan dulu, identifikasi masalah dulu ya Bu ya, identifikasi dulu di sekolah saya tentang budaya positif. Baru kemudian nanti melakukan persiapan seperti misalnya dibutuhkan pengimbasan, berarti saya harus mempersiapkan bahan-bahan sosialisasinya, kemudian kepada siapa nanti saya akan memberikan sosialisasi tersebut. Kemudian juga yang tidak kalah penting nih, saya merasa bahwa saya memang harus izin sama kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian nanti kepada stakeholder yang lain. Seperti itu Bu Susi, langkah-langkah yang disiapkan. Oh, begitu. Kalau untuk saat ini, mengenai langkah-langkah Ibu tadi untuk mengimbasan, Mm-mm. berada di level berapa dari 1 sampai 10, Bu? Sepertinya levelnya level 4 Bu Susi. Level 4. Oh, Iya, masih jauh di bawah ya, Bu ya? iya betul Apa Bu yang Ci. mendasari Ibu bisa menilai level 4, Bu? Ya karena memang, budaya positif memang belum ada kesepakatannya Bu Ci di sekolah saya gitu. Kami eee, belum membicarakan dengan ya warga warga sekolah berkumpul gitulah ya Bu ya. Kemudian kita membicarakan budaya positif atau keyakinan apa yang ingin kita, apa namanya, biasakan di sekolah. Hmm. Itu belum ada Bu Uji. Kemudian memang, dalam hal ini, kepala sekolah juga belum menginisiasi Bu, belum menginisiasi tentang budaya positif, kemudian keyakinan-keyakinan kelas juga belum ada, terus teman-teman guru penggerak juga belum banyak, baru satu saja di sekolah saya Bu. Nah menurut saya, itu yang menyebabkan saya, merasa bahwa tantangannya besar sekali nih gitu, tantangannya berat sekali. Makanya saya memasang levelnya itu 4 Uci. Oh, gitu. Iya. Kira-kira harapan Ibu setelah kita bertemu PI hari ini bagaimana, Bu, tentang tadi yang Ibu lakukan tentang budaya positif, pengimbasannya kepada rekan-rekan di sekolah? Ya, saya berharap ketika nanti setelah bertemu sama Bu Uci, saya tuh mendapatkan pencerahan gitu. Kemudian juga mendapatkan ide-ide, mendapatkan motivasi lah. Kemudian untuk menghadapi tantangan yang berat ini, saya membutuhkan motivasi yang kuat. Kemudian membutuhkan juga contoh-contoh praktik baik tentang penerapan budaya positif yang mudah-mudahan dengan percakapan dengan Bu Uci itu semua akan saya bisa dapatkan, Bu. Hmm. Kemudian ide-ide yang Ibu akan munculkan supaya Ibu bisa nanti bergerak untuk mengimbas kepada seluruh sekolah, kira-kira ada apa gimana, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ide-ide yang punya Ibu sudah Ibu pikirkan tentang Mhm. rencana mengembangkan gitu, Bu. Ya, baik, Bu. Jadi, menurut saya tadi saya sampaikan bahwa memang di sekolah saya guru penggeraknya itu baru saya saja, Bu. Kemudian artinya dengan guru penggerak hanya saya, berarti kan, belum banyak teman-teman gitu yang memahami tentang budaya positif ini gitu Bu Oci. Nah, eee, langkah-langkah yang saya ingin laksanakan pertama tentu saya ingin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu, itu rencana saya. Jadi saya akan sampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana saya untuk, menerapkan budaya positif ini. Seperti dimulai dengan membuat keyakinan kelas
yang akan dilaksanakan oleh wali kelas. Seperti itu, saya akan minta izin dulu. Kemudian yang kedua, rencana yang akan saya laksanakan, saya ingin melakukan pengimbasan kepada teman-teman sejawat, Bu. Kepada teman-teman guru, terutama dalam hal ini adalah wali kelas. Nah, dengan saya sudah mensosialisasikan kepada wali kelas, itu nanti mereka akan menerapkan pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, di mana Bapak Ibu guru yang menjadi walas itu nanti akan menginformasikan kepada murid-muridnya. Nah, kemudian kepada yang ketiga, saya juga ingin mengumpulkan pelatih dan pembina ekstrakurikuler. Nah, misinya juga sama, Ibu, yaitu untuk mengimbaskan budaya positif ini juga. Sehingga saya berkeyakinan dengan saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, apa yang ingin saya laksanakan itu mendapatkan dukungan, ya, mendapatkan support dari kepala sekolah, kemudian mendapat dukungan dari teman-teman, dan mendapat dukungan dari wali kelas, kemudian dilaksanakan oleh wali kelas, dan juga saya mendapat dukungan dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga kemudian budaya positif itu akan terbentuk di sekolah saya dengan baik. Nah, itu rencana saya, Bu Ci. Oke. Nah, selain yang tadi Ibu sudah sebutkan, ada perlu dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan. Ada pihak lainkah yang dukungan yang ikut mendukung kegiatan Ibu ini? Iya. Adakah pihak lain? Menurut saya selain yang 3 tadi, selain yang 4 ya, Bu, ya, Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas, kepala sekolah, kemudian pembina dan pelatih ekskul, saya juga merasa bahwa orang tua juga harus dilibatkan, Bu Ci. Jadi, peran orang tua di sini adalah untuk, menjaga keberlanjutan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah nanti akan berlanjut di rumah. Nah, jadi orang tua juga punya peranan penting kalau menurut saya. Jadi rencana Ibu setelah nanti kita selesai PI ini kita, rencana Ibu dalam waktu dekat nanti apa, Bu? Ya, rencana saya ingin datang ke kepala sekolah nih, Bu. Ingin berkoordinasi, kemudian saya sampaikan tentang rencana budaya positif ini. Kemudian setelah mendapatkan restu nih dari beliau, mendapatkan dukungan, mudah-mudahan beliau juga mau bicara ke teman-teman gitu tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Setelah itu baru saya langsung melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif itu apa sih. Nah, terus untuk penerapannya saya ingin wali kelas bersama murid-murid yang di kelas itu mulai untuk membuat keyakinan kelas. Begitu juga dengan ekskul. Sedangkan dengan orang tua, Bu, dengan orang tua saya coba nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, apakah nanti ada event tertentu yang menghadirkan mereka ke sekolah sehingga saya bisa sosialisasi juga gitu, menyampaikan tentang budaya positif ini, bagaimana apa yang ingin diterapkan di SMP 131, kemudian nanti di rumah ada pemantauannya bagi anak-anak mereka sendiri sehingga menjadi sinergi yang hebat lah gitu antara trisentra pendidikan ini. Seperti itu, Bu. Oke. Baik. Untuk komitmen, bagaimana dengan komitmen Ibu tentang apa yang sudah akan Ibu lakukan untuk langkah selanjutnya mengenai budaya positif di sekolah? Kemudian nanti kan Ibu tadi ada berkolaborasi dengan teman-teman akan merencanakan ya banyak rencana yang dibuat gitu. Bagaimana dengan komitmen Ibu? Iya, saya yakin betul bahwa budaya positif ini sangat penting gitu, Bu Uci. Oleh sebab itu saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa eee, pengimbasan budaya positif ini harus berjalan dengan baik gitu. Kemudian ada memang teman-teman saya yang baru mulai yang sedang PGP ya, saat ini masih belajar nih, eee, akan membantu mengingatkan saya pada komitmen saya. Gitu. Budaya positifnya belum kita laksanain nih di sekolah kita nih, gitu kan. Mudah-mudahan setelah saya mendapatkan teman gitu ya,
komitmen saya akan semakin kuat. Selain tadi saya mempunyai motivasi internal dari diri saya bahwa budaya positif itu penting banget dan saya harus berkomitmen untuk menerapkannya. Mantap. Semoga Ibu Nelly tetap semangat melakukan Makasih, Bu. ya segala bentuk yang menjadi rencananya Bu Nelly ke depan, Iya. dan semoga apa yang Ibu Nelly harapkan nanti bisa berhasil. Nah, kita sudah di ujung percakapan, Bu. Kalau Ibu nilai setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, tadi hasil dari percakapan ini, kalau di level 1 sampai 10, ada di angka berapa, Bu? Setelah melakukan percakapan dengan Bu Uci, saya semakin optimis nih Bu Uci gitu ya, semakin tadi masih samar-samar ya, sekarang setelah ditebalkan oleh Bu Uci, kayaknya mulai kelihatan jalannya nih, jalannya yang jelas. Jadi saya 9 Bu, insya Allah bisa menerapkan rencana-rencana aksi saya dengan sebaik-baiknya. Percakapan ini juga membantu saya gitu. Sukses untuk Ibu, ya sukses Makasih, untuk Bu. sekolahnya Ibu. Terima Baik. kasih Ibu, selamat pagi Bu Nelly. Pagi Bu Uci, terima kasih ya Bu. Sama Bu Nelly. Baik, Bu Susiana, kita lanjut ke pasca observasi ya Ibu, pascanya. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah mengcoaching Bu Nelly? Perasaannya saya sudah cukup senang, ya sudah lumayan terbiasa, tapi masih agak ada grogi-groginya juga gitu. Apalagi saya mengetahui Bu Nelly itu luar biasa ya orangnya. Kelihatan dari cara berbicaranya, jam terbangnya tinggi sekali. Jam terbangnya ya Bu. Oke. Selain itu Bu, tadi perasaan Ibu sangat senang sekali. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal ya, target Ibu tuh ini salah satunya adalah menerapkan alur tirta. Nah, menurut Ibu sudah bisa diterapkan belum alur tirta itu? Tadi Menurut saya sudah tadi. sesuai alur tirta gitu, sudah Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan kata kunci itu menurut saya. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan tadi bersama Bu Nelly, coachingnya sesuai dengan yang saya harapkan gitu Pak. oke. Luar biasa ya Bu. Tadi sudah dari mulai adanya kemampuan Ibu. Nah, ini kemampuan Ibu yang tadi Ibu sebutkan salah satunya kan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ataupun yang kira-kira bisa memantik Bu Nelly untuk mengeluarkan ide-idenya itu Bu. Nah, selain itu apalagi yang sudah Ibu tadi lakukan untuk kegiatan coaching tadi itu Bu? Saya menangkap permasalahannya dia, kemudian membuat dia membuat rencananya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri gitu Pak. Jadi Bu Nelly menemukan solusinya sendiri gitu. Luar biasa. Lanjut ke saya tadi mengidentifikasi ada beberapa hal, tapi yang pertama saya tadi kan di awal Ibu bilang akan melaksanakan kegiatan coaching untuk penyelesaian masalah ya Bu, Ya. penyelesaian masalah. Tapi ada yang saya tangkap tuh tadi saya dengarkan ada rentang nilai. Kalau rentang nilai itu kira-kira percakapan coaching seperti apa tuh Bu? Kalau ada rentang nilai, apakah perencanaan, penyelesaian masalah, kalibrasi atau Ibu kira-kira yang mana tuh Bu? Iya. Itu termasuk pemecahan masalah Pak yang ini. Kalau Kalau untuk ada rentang nilai itu ya, oh sorry itu kalibrasi ya, maaf. kalibrasi betul. Ya. Oke. Ada Mungkin tadi rentang saya nggak nilai. sebutkan ya. Ya, kadang-kadang memang eh,
kebablasan ya Bu, keceplosan. Akhirnya kita memberikan pilihan rentang nilai tadi Bu Susiana 2 kali tuh, di pertengahan dan di akhir rentang nilainya itu. Kemudian Ibu luar biasa, sudah bagus sekali melakukan coaching pada pagi hari ini. Bagaimana Bu setelah saya lakukan observasi, apakah observasi saya menyenangkan bagi Ibu, baik atau tidak? Silahkan Ibu memberikan umpan balik kepada saya. Bapak sudah bagus banget gitu dan mengingatkan saya bahwa yang saya lakukan tadi ada sedikit kesalahan gitu ya. Dari hasil coaching tadi ada kalibrasi, padahal saya maunya pemecahan masalah, tapi ada mengukurnya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, gitu. Tapi menurut saya Bapak mensupervisi saya dengan sangat baik. Dari awal juga saya jadi terbentuk gitu sesuai dengan harapan saya. Oke, terima kasih banyak Bu Susiana sudah mau mendengarkan, dan kita sudah berdiskusi tadi, sudah merencanakan, kemudian sudah pasca juga, sudah setidaknya Bu Susiana sudah bisa menilai nilai Bu Susiana sendiri. Tadi Ibu di awal bilang kalau nilai Ibu sudah baru 7. Nah, sekarang setelah melakukan coaching Bu, berapa kira-kira Bu Susiana nih? Sekarang 8,5. 8,5. Karena tadi sempat melakukan 8,5 Bu? kekeliruan ya Bu. Oke, keliruan. Terima kasih banyak Bu Susiana atas waktunya. Semoga kita bisa belajar di kesempatan yang lain. Saya akhiri, selamat pagi dan salam bahagia. Ya, makasih Pak. Selamat pagi.